yang pakai Webex pahami fiturnya, yang pakai Zoom pahami fiturnya, yang pakai Meet pahami fiturnya. Saya pernah melihat Bapak Ibu ya, lagi kelas lagi belajar, ya. Ada siswa yang bilang, Bu, Pak, suaranya nggak kedengeran, suaranya nggak kedengeran nih, ya, suaranya putus-putus gitu ya. Dan apa yang dilakukan oleh guru tersebut? Dia panik kan? Oh, suaranya nggak kedengeran ya? Iya nggak kedengeran. Dia utak-atik komputernya dia sendiri tuh ya. Dia utak-atik sampai terakhir dia bilang, oke lah anak-anak, ibu keluar dulu ya, nanti ibu invite lagi, ibu join lagi gitu ya. Nah, padahal Bapak Ibu ya, harusnya kita pastikan dulu, kadang errornya ada di siswanya. Sinyalnya lagi turun ya, sinyalnya lagi drop, makanya suaranya terdengarnya putus-putus. Bukan di gurunya, bukan selalu di gurunya ya Bapak Ibu ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, pahami dulu fiturnya ya. Lagi suara putus-putus kita tanya dulu. Coba yang lain, apakah suara ibu terdengar jelas? Gitu kan? Tanya dulu ke siswanya. Oh, jelas kayak terdengar jelas. Oh, oke. Berarti nah, kamu tolong keluar dulu. Kamu coba nanti masuk lagi kalau jaringannya sudah ini sudah apa? Sudah lebih baik gitu ya. Nah, pahami fiturnya. Fiturnya ada apa saja sih sebenarnya? Ada simbol bahasa. Ada simbol bahasa ya, simbol bahasa, simbol bahasa contohnya kayak gimana sih? Bapak Ibu, kira-kira kalau dia lagi senang, dia mau kasih simbol apa kira-kira? Siswa lagi senang, dia kasih simbol apa? Ayo, 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 ayo. Kira-kira simbol apa? Oh, ada macam-macam tuh smiley-nya ya. Betul. Ayo, 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 ayo. Betul. Nah, kalau simbol go faster itu apa tuh Bapak Ibu? Go faster maksudnya apa tuh Bapak Ibu? Go faster. Go faster, go faster. Go faster apa tuh Bapak Ibu? Go faster apa maksudnya Bapak Ibu? Kalau simbol go faster. Lari. Pak Hendri Hermawan, oke lari katanya. Segera bukan ya. Cepetan ngomongnya, kelambatan ngomongnya, percepat gitu ya Bapak Ibu ya. Dan bahkan kadang Bapak Ibu, tahu nggak sebenarnya artinya apa Bapak Ibu? Sebenarnya artinya adalah ngebosenin materinya ya, ngebosenin. Nah, makanya kita harus paham nih apa yang terjadi di chat itu ya, yang terjadi di chat itu, di forum chat itu Bapak Ibu ya. Kita pahami kalau dikasih kopi, wah berarti waktunya break gitu ya Bapak Ibu. Nah, anak-anak itu selalu menggunakan bahasa nonverbal ya, anak-anak tuh nonverbal. Jadi kita harus pahami nih Bapak Ibu ya. Nah, terus kita harus ngomongin juga tentang namanya chatting. Iya. Nah, maunya di skip aja kalau bisa. Dia pakai remote kita dipercepat gitu ya. Nah, chatting. Sebentar nih Bapak Ibu. Sekarang coba yang belum pernah chat Bapak Ibu, ini kalau di sini bisa di disable juga kan ya chatnya ya. Nah, jadi Bapak Ibu pakai aplikasi Zoom ataupun Webex atau yang lainnya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu itu wajib tahu kapan harus bisa matiin, kapan bisa enable lagi. Bapak Ibu pernah kan nih, tolong disebut pernah ya di chat ya. Anak-anak saya Pak lagi pembelajarannya serius menatap, tapi jarinya sibuk sendiri, ketak-ketik gitu ya Pak. Nah, itu dia ngobrol sendiri Bapak Ibu ya, baru ketemu teman-temannya gitu ya. Nah, gitu betul Bu Ririn, betul pernah. Makanya Bapak Ibu kita harus tahu nih gimana cara matiinnya. Ya, selama guru nerangin, chatnya disable semua. Chatnya disable semuanya, ya, disable semuanya. Terus kalau mau ngirim file, ini bagi yang ada di webinar, silakan filenya bisa di download atau di upload. Nah kayak gitu dikasih linknya juga boleh gitu ya Bapak Ibu. Kita harus pahami ini Bapak Ibu. Nah bagaimana supaya menjaga interaktivitas yang seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi 10 menit, 15 menit tanya lagi di chat gitu ya Bapak Ibu ya. Nah selain fitur-fitur chatnya harus kita pahami ya Bapak Ibu. Nih sekarang Bapak Ibu kira-kira coba ya di sebelah kiri Bapak Ibu bisa nggak tekan annotation. Saya mau Bapak Ibu nanti saya allow gitu ya, kalau Bapak Ibu request ke saya allow. Sekarang cari 6 perbedaan pada gambar. Bisa nggak nih di sini? Kalau nggak bisa kita pakai yang lain.
Annotation, ayo annotation. Atau Bapak Ibu tulis, Pak, di chat aja nggak apa-apa sementara, tulis di chat. Coba cari 6 perbedaan pada gambar. 6 perbedaan pada gambar dicari. Apa aja yang berbeda? Jepit rambut, betul. Apalagi ayo Bu Bella. Waduh, banyak banget. Dasi warna kuning, betul. Apalagi shawl. Apalagi ayo. Shawl lagi, ikat rambut, tapping, tangan. Apalagi Bapak Ibu? Lambaian tangan. Yo ya, lambaian tangan, betul. Kerahnya laki-laki, apalagi? Ayo. Wih, kayaknya udah hampir semuanya ini. Kena semua ya. Pita lagi, apalagi semuanya nih. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, Zoom ataupun Webex ataupun Google Meet, webinar, sebaiknya nih Bapak Ibu ya, kita tuh merancangnya aktivitasnya justru di sini. Ya. Aktivitasnya di sini, mendemonstrasikannya di sini. Ya. Tapi kalau menerangkan, menjelaskan, itu anak-anak lebih baik dikasih video. Nah, disinilah kita beraktivitas. Kita melakukan praktek dan sebagainya. Di Zoom ini ya, di Webex ini. Nah, kita lanjut lagi. Setelah ini ada lagi namanya kreativitas. Kreativitas itu kayak apa nih? Contoh ya tadi Bapak Ibu ya. Fitur-fiturnya ya. Ini kan saya pakai cookies ya Bapak Ibu. Nah, saya mau stop share dulu. Saya mau share yang satunya lagi nih. Ya, saya mau share lagi yang satunya lagi. Nah, Bapak Ibu, nih, kelihatan nggak nih snap kamera namanya? Kelihatan nggak Bu Elis snap kameranya? Nah, ini kan sekarang begini ya, nih anak-anak Bapak Ibu ya, kalau pakai Webex bisa nanti ada fitur, ada apa aplikasi tambahannya ya, ada aplikasi tambahan. Jadi kita di sini nih, mohon maaf ya, karena Koboy kan harus ada kunis gitu ya. Nah, di sini kita gunakan untuk storytelling, ya fitur-fitur kayak gini storytelling. Jadi kita minta anak-anak, coba anak-anak kamu besok datang ke ruang webinar, tapi tolong bawa kucing, masing-masing bawa kucingnya, ya bawa kucingnya gitu ya. Terus anak-anak nanti kita bermain peran, role playing ya, kita bercerita gitu ya, atau kita Bapak Ibu berekspresi lah ya, mereka berekspresi. Ini digunakan sebaiknya sebagai untuk apa motivasi di awal. Nah kayak gini kan, tuh Bapak Ibu ya. Jadi ini nggak usah pakai sulap ya, tapi muka udah langsung berubah begini. Nah Bapak Ibu ini salah satu aplikasi ya menggunakan snap kamera. Nah Bapak Ibu bisa ya pakai aplikasi-aplikasi yang lain, masih banyak lagi ya selain snap kamera ini ya. Tapi snap kamera yang paling ini nih Bapak Ibu ya, yang agak unik menurut saya. Nah, lagi Bapak Ibu, setelah itu Bapak Ibu kita harus apa lagi nih? Nah, ya. Kreativitasnya gimana maksudnya ya? Kita ngomongin kreativitas. Tampilan menarik nih yang tadi ya. Tadi saya pakai kumisnya udah saya copot sekarang gitu ya. Kumisnya udah saya copot. Kenapa Bapak Ibu tadi begitu saya masuk gitu Bapak Ibu langsung salah fokus nggak? Ayo tulis, salah fokus nggak Bapak Ibu? Fokusnya kemana tadi pas saya muncul? Ayo Bapak Ibu di chat. Fokus kemana Bang Kumis? Tidak kacamata hitam. Jadi Bapak Ibu namanya anak-anak ya Bapak Ibu coba setahun. Ini mohon maaf nih Bapak Ibu ya. Kita saja sebagai manusia gitu ya. Kalau melihatnya itu lagi kayak kira-kira bosan ya gitu. Pasti bosan ya Bapak Ibu ini ya. Jadi visual, anak-anak sekarang itu kan visual segala ya. Makanya saya itu punya beberapa kostum gitu Bapak Ibu ya. Kadang ada yang sebagai superhero itu ada juga gitu. Nah itu saya gunakan terutama untuk di awal gitu ya Bapak Ibu. Di awal itu harus saya gunakan. Bahasanya komunikatif. Jangan selamat siang anak-anak. Sekarang kita akan lanjutkan pelajaran yang kemarin. Ada yang tahu pelajaran apa kemarin? Kira-kira tidur kan itu Bapak Ibu? Anak-anak apa kabarnya hari ini Nas? Kamu ngapain aja dari kemarin di weekend gitu ya?
Akhirnya Bapak Ibu, tapi Pak, saya nggak kayak gitu, saya nggak kayak Bapak, nggak ketakilan. Coba tanya Bu Dini dah, atau yang beberapa tahun lalu itu ya, webinar dengan saya nggak kayak gini loh Bapak Ibu, ini begitu pandemi saya begini Bapak Ibu ya, tetap kita harus belajar supaya siswa kita mendapatkan nilai maksimal. Kalau siswanya nilainya maksimal, nilai dalam artian ini ya, puas gitu, belajar dengan kita, kan kita dapat pahala. Kita dapat pahala nggak Bapak Ibu? Kalau siswa-siswa kita puas. Ya betul Pak. Nah itu, jadi ketika kita melayani sesuatu dengan sungguh-sungguh, ya kitanya dapat pahala juga, betul gitu Bapak Ibu ya. Nanti luar biasa intonasinya dimainkan gitu, intonasi engaging. Jangan lupa di chat, daripada dia sibuk ngechat ya, dia sibuk ngechat dengan temannya, kita yang ngomong chatnya, terus-terusan kita cek. Sekarang saya kasih coba nih salah satu triknya, saya kasih tebak-tebakan kepada Bapak Ibu ya. Coba tolong dengarkan pantun ini Bapak Ibu ya. Nah, pantun ini didengarkan. Andai tuan-tuan bijaksana, sukatkan padi digantang. Andai tuan-tuan pintar dan mengetahuinya, binatang apa tanduknya di mulut? Ayo, binatang apa tanduknya di mulut? Go. Binatang apa? Mau vampir? Tanduknya di mulut. Kok jadi lele? Jadi ayam tanduknya di mana? Worus kan di sini. Masih ada mulutnya, masih ada nggak? Nah, oke lah, saya kasih bantuan ya, saya kasih bantuan, bisa dimakan ular. Bentar, saya bayangin dulu, bisa dimakan. Oke. Bapak Ibu, benar, tapi jawabannya kreatif semua ini, luar biasa semuanya ya, luar biasa jawabannya kreatif semua ini. Nah, sekarang ya, itu binatangnya tiap malam ada di kamar kita, di rumah kita gitu ya, biasanya kita tepok-tepok tuh. Itu nyamuk, buela. Nyamuk ya, nyamuk. Sekarang saya ganti lagi deh Bapak Ibu ya, ganti lagi, satu lagi. Binatang apa? Ekornya di kaki. Ekornya di kaki. Tanduknya di kaki, bukan ekor di kaki. Sorry, salah. Tanduk di kaki. Gak seru nih. Ayam apa coba? Ayam apa? Ayam jantan, Bu Siti, betul. Bapak Ibu bingung, saya juga ikutan bingung. Nah, jadi Bapak Ibu, ini sebaiknya gitu ya, kita menggunakan cara-cara seperti ini. Jadi kita melatih diri kita sendiri lah. Kita nggak apa-apa, pribadi kita malu-maluin, tapi kita mengejar pahala, mengejar maksimal mengajar. Nah, emang mau nggak sih anak putri putra kita sendiri nih, diajar gurunya, ya Irfan, kamu kemarin udah belajar belum? Suaranya lama-lama makin liar. Karena pembelajaran daring Bapak Ibu ya, ini pembelajaran daring gitu ya. Pembelajaran daring nggak bisa. Kalau kita lagi pembelajaran tatap muka, kita bisa tahu, kita ada gerakan, kita bisa memberikan rangsangan di sini tepuk-tepuk gitu ya, Bapak Ibu, dia melihatkan. Tapi kalau sudah pembelajaran daring, ingat bolos di zaman daring gimana? Bolos di zaman daring, Ada yang tahu bolos di zaman daring? Ada yang tahu kan bolos di zaman daring? Off kamera, mute off kamera, off kamera, mute kamera. Nah, itu kan belum tahu kita walau bisawab ada apa enggak tuh siswanya ya. Nah, tapi kalau seperti ini kan, coba kita bisa cek terus gitu ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu nih, Bapak Ibu ya, sekarang ilmunya saya kasih nih Bapak Ibu, materi dari Dr. Aisyah Dahlan. Kenapa sih tadi saya minta Bapak Ibu tulis semangat? Coba sekarang tulis lagi, sekali lagi. Semangat! Ditulis, coba ayo ditulis, di chat. Semangat semuanya, tulis semuanya. Jangan sampai ada yang nggak nulis. Kalau nggak nulis, nanti nggak dapat sertifikat. Enggak ya. Semangat, ayo tulis, semangat semuanya, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, yang udah menulis semangat, yang menulis semangat gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lagi semangat itu berani gitu ya Bapak Ibu ya, berani ngomong, berani chatting gitu ya. Itu level energi Bapak Ibu di atas 200. Tapi kalau Bapak Ibu marah-marah, takut, ngajarnya juga sedih-sedih gitu ya Bapak Ibu, di bawah 200. Memang ngaruhnya apa-apa di atas sama di bawah?
di bawah 200 sarang penyakit. Ya, di bawah 200 sarang penyakit. Ya, sarang penyakit. Jadi orang-orang nih, kalau nggak salah nih ya, nih nanti. Jadi orang-orang yang sakit itu pernah diteliti oleh Profesor Hawkins. Ternyata level energinya itu rata-rata di bawah 200 kalau orang sakit. Nah, Bapak Ibu, putra-putri kita, siswa-siswa kita ya, siswa-siswi kita gitu ya, begitu pagi baru bangun gitu ya, ada yang habis dimarahin, ada yang macam-macam lah kondisi level emosinya dia. Lalu kita mulai pembelajaran, selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ini kita harus naikin dulu. Jadi Bapak Ibu yang menulis semangat, itu Bapak Ibu ya, yang menulis semangat nih, semua yang sudah menulis semangat, otaknya, nah ini dia ilmunya ya, otaknya Bapak Ibu ya, program otak kita semua nih, otaknya memprogram kita semua, dia bilang dari otak, tolong dong ini disuruh semangat, langsung dari sistem sarafnya langsung nyebar semua ke seluruh tubuh kita gitu ya, diminta semangat, ya kita akhirnya jadi lebih semangat, padahal cuma nulis teks doang. Jadi otak itu cuma diprogram, walaupun cuma mengetik doang itu bisa. Tapi coba kalau Bapak Ibu, sekarang saya lagi mager Pak, saya malas bergerak. Coba aja seharian jadi pengen lebih rajin atau jadi lebih malas. Udah pas ngomong gitu Bapak Ibu ya. Tes aja nanti ya. Jadi Bapak Ibu hati-hati ya, Bapak Ibu ya hati-hati dengan apa yang kita rasakan, kita ucapkan gitu ya. Terutama otak itu akan merespon. Apapun yang Bapak Ibu katakan itu otak akan merespon gitu ya. Yang lagi senang, yang lagi semangat itu akan direspon. Nah, pembelajaran sebaiknya di awal itu kita bikin dulu level emosinya, level energi teman-teman siswa-siswi kita naik semuanya ya. Nah, jadi setelah mereka naik, Bapak Ibu misalnya nih, mohon maaf, setelah setengah jam pembelajaran makin bosen, kan turunnya enak, ya dari atas turun ke bawah. Tapi udah dari awal membosankan gitu. Lama-lama habis minus Bapak Ibu ya. Lama minus. Nah makanya ini harus kita naikin dulu ya. Modalnya harus tinggi dulu gitu ya. Nah lagi Bapak Ibu yang sudah bilang semangat, yang pokoknya mau maksimal, Bapak Ibu yang heboh gini ya. Nggak harus heboh begini juga sih gitu ya Bapak Ibu. Tapi setidaknya dari hati Bapak Ibu sungguh-sungguh gitu ya. Kamera aura ya, itu memotret orang-orang itu memiliki perbedaan-perbedaan energi. Kalau kita berdoa seperti ini Bapak Ibu ya, kita berdoa seperti ini, energinya itu terlihatnya gitu ya, menuju ke atas, memuncak ke atas gitu Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, setiap orang ternyata punya energinya. Kalau lagi sakitnya energinya juga sama tadi yang level energi di bawah 200, ada warna energi juga, ada auranya juga ya. Nah, jadi Bapak Ibu untuk meningkatkan energi ini, Bapak Ibu yang untuk meningkatkan energi ini, satu-satunya cara, ya Bapak Ibu ya, itu adalah menggunakan bersedekah. Sedekah tidak harus uang, sedekah tidak harus menggunakan materi gitu ya, tapi kita menggunakan ilmu kita, membantu siswa-siswi Bapak Ibu ya, Bapak Ibu. Semakin mereka puas, kitanya juga semakin nyaman mengajar dari hati. Itu kita akan ada gelembung energi di sekeliling kita bisa mencapai 7-8 meter kalau di foto. Virus-virus negatif kan kita udah ada antivirusnya. Ya. Yang kasat-kasat mata, begitu kita selalu senang bersedekah, itu bisa mental-mental semua Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu tetap ngajarnya dianggap sedekah, sedekahnya dikasih yang terbaik. Bapak Ibu ngajarnya lebih baik lagi gitu ya. Manfaatkan semuanya fitur-fiturnya. Nah, lagi interaksinya kayak gimana interaksinya? Interaksinya Bapak Ibu ini wajib penting ya Bapak Ibu ya. Tolong diperhatikan ya Bapak Ibu. Materinya ngisinya 1 jam. Ya. Nah, PowerPoint-nya usahakan hanya 15 slide. Ya, jangan lebih. Ya, 15 slide saja. Kenapa? Kalau 1 slide itu 2 menit, berarti 30 menit kita habis. Nah, sisanya Bapak Ibu langsung interaksi. Jadi kalau siswa, kita kasih dulu sebaiknya malamnya ya, bahan videonya kamu tonton ya besok pagi, kita di webinar, kita di ruang meeting virtual,
kita bahas. Jadi di sini tuh membahas, tidak menyampaikan materi. Karena kalau menyampaikan materi tetap seperti ceramah Bapak Ibu ya, pasti membosankan. Nah oleh karena itu, batasi materi Bapak Ibu ya. Lebih baik jangan sekali webinar langsung 3 jam gitu ya Bapak Ibu, kita potong-potong aja. 45 menit atau 1 jam break, nanti lanjut lagi, break lagi. Nah itu bagusnya ya Bapak Ibu, dicangking-cangking, dipotong-potong gitu ya Bapak Ibu. Jadi materinya sebaiknya 40% saja, interaksinya yang banyak. Interaksi itu gimana? Bisa dengan praktek dan sebagainya gitu Bapak Ibu. Nah alat-alat digitalnya ini ada Quizzes, tadi sudah pakai Mentimeter tuh hostnya tuh ya, ada word wall, ada Mentimeter, ada Quizzes. 3 ini aja Bapak Ibu ini cukup nih, 3 ini aja udah cukup nih Bapak Ibu nih ya, 3 ini Bapak Ibu harus pelajarin. Jadi begitu masuk ke sini Bapak Ibu, kita langsung lakukan interaksi-interaksi gitu ya Bapak Ibu ya, kita lakukan interaksi-interaksi. Nah Bapak Ibu, saran saya lagi nih, begitu udah pembelajaran daringnya dimulai nih ya, Bapak Ibu, coba kita intip tuh dari taksonomi Bloom. Ternyata Bapak Ibu, kalau yang pengen menerapkan pembelajaran higher order thinking skill, siapa sih di sini yang mau menerapkan host? Coba dong sebutin, saya mau Pak gitu. Siapa yang mau menerapkan host? Alhamdulillah, mantap ya. Nah Bapak Ibu, jadi menurut teorinya nih Bapak Ibu ya, ternyata menugaskan siswa membuat project based learning ya, project based learning ya, project based learning itu membuat blog, oke, membuat film, membuat podcast, atau membuat jurnal ataupun apapun gitu ya Bapak Ibu. Kira-kira kalau saya tanya, kalau siswanya kita suruh bikin film singkat, bisa nggak siswa zaman sekarang? Bisa nggak? Bisa. Bisa banget. Kalau nggak percaya, cek YouTube saya dah. Itu putri-putri saya kelas 3 dan 4 udah bikin film sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita memberikan tugas kepada mereka membuat blog, membuat film gitu ya Bapak Ibu, ini mereka menjadi udah paling tinggi levelnya. Creating itu udah paling tinggi, higher order thinking skill. Tapi kalau sekedar menghafal, ya mengulang-mengulang gitu Bapak Ibu, masih di paling rendah. Kan kalau mau bikin film macam-macam itu ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu tergantung kita. Nah, betul. Jadi guru nih, Bu Ella ya. Jadi guru nih, kita sebagai guru, maka kita fasilitasi. Jadi kita tuh sebagai fasilitator. Nah, nanti untuk lebih detailnya cek di YouTube saya ya. Lebih detailnya bagaimana sih murid-murid kelas mulai dari kelas 3 saja ataupun kelas 4 ya, 3 ya. Itu kita bisa minta dia membuat film. Jangan disalahin cara merekam. Merekamnya kita kasih tahu kayak gini aja. Merekamnya begini. Kamu bikin, gitu ya, kamu rekam gitu. Dari awal-awal gitu, dari awal kita fasilitasi aja. Kita menjadi partner mereka dalam belajar. Higher order thinking skill itu ada di level creating. Blog, Bapak Ibu nanti saya akan contohkan ya. Nah, Bapak Ibu, top skill yang paling dibutuhkan itu ternyata kalau saya lebih mau menyemangatinya dari komunikasi. Saya pernah diminta ngajar anak-anak kelas ini dari SMA mau ke kuliah. Ternyata SMA mau kuliah itu udah mulai malu-malunya agak kental. Jadi kalau saya jawab, mereka suruh bicara, mereka langsung pada japri ke saya. Pak jawabannya ini Pak, tapi saya malu ngomongnya. Nah jadi itu udah banyak. Nah padahal jadi oleh karena itu Bapak Ibu, level-level soft skillnya ini harus kita tekankan lagi. Mereka harus dipaksa ngomong. Jadi begitu webinar, begitu virtual meet, gitu ya Bapak Ibu, jangan kita terus yang ngomong, ya jangan kita terus yang ngomong. Tapi Pak dia kalau disuruh ngomong susah, dibikin breakout room, dibikin kelompok-kelompok meeting kecil. Ya, biar dia ngomong sama temannya dulu. Kita hadir di situ, tugasin anak-anak gitu ya. Betul. Tarik ulur kayak layangan, itu yang SMA kelas 3 itu, saya tarik ulur kayak main layangan ya. Begitu saya tarik dulu gitu ya, saya ulur harus ditarik lagi. Ya terpaksa memang zaman sekarang ini kita harus berakrobat gitu ya. Harus kita berakrobat ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, tapi satu hal yang pasti nih Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi saya kembalikan kepada Bapak Ibu ya. Jadi
supaya Bapak Ibu kalau ada yang ngerasa nih Pak, saya jadi guru di era pandemi makin sulit nih, murid-murid saya Pak itu malah semakin sulit belajar. Saya juga nggak tahu nih Pak hasil belajar murid-murid saya itu kayak gimana. Nah Bapak Ibu, yang kayak tadi itu langsung di riset, ya, di riset di perasaannya dulu, ya, di riset di perasaannya dulu, perasaannya di riset. Jadi kita istighfar saja dulu gitu Bapak Ibu ya, istighfarnya dari pelan-pelan dari hati, astagfirullahaladzim kayak gitu Bapak Ibu, dikeluarkan napasnya ya, nanti CO2 karbon 2-nya akan hilang gitu Bapak Ibu. Kalau udah di reset di perasaan di otaknya gitu Bapak Ibu, nanti langsung lompat ya, nasibnya akan berubah. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu yang hadir di webinar ini, ada energi yang nyampe kepada Bapak Ibu nggak? Ada kekuatan yang nyampe kepada Bapak Ibu nggak? Ngikutin materi dengan saya, ada rasa yang sampai nggak Bapak Ibu? Sarangnya Bapak Ibu, ada yang sampai nggak? Ada ya, alhamdulillah. Nah, itu Bapak Ibu, jadi pembelajaran daring itu, kalau nggak ada yang nyampe, itu ya Bapak Ibu, padahal kita jauh ya, pasti garing banget gitu Bapak Ibu ya, kalau nggak ada yang nyampe. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus hadirkan rasa ini Bapak Ibu. Nah, ingat anak-anak itu, ingat konsepnya baterai kasih di Dongkrak Saya Dalam. Simpelnya gini Bapak Ibu, anak-anak ngomong apapun, anak-anak merespon apapun, Bapak Ibu langsung bilang bagus ya. Mau dia salah mau apa, salah mah nanti ya, bagus. Nah kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kita menurunkan semangat mereka ya. Jadi yang penting dia berpartisipasi, bagus nah, hebat luar biasa kamu nah gitu ya. Itu kita tingkatkan gitu Bapak dan Bapak Ibu ya. Nah ini sedikit dari saya. Jangan lupa like, subscribe, follow gitu ya Bapak Ibu. WhatsApp saya ini, Instagram saya ini, Facebook saya ini Bapak Ibu. Nanti bisa kita elaborasi lebih panjang lagi. Saya mau menutup sesi pertama ini ya Bapak Ibu ya. Kalau nanti masih ada waktu kita masih bisa lanjut lagi. Jadi untuk pembelajaran daring yang menyenangkan gitu Bapak Ibu, tadi semua harus Bapak Ibu ikutkan. Jangan lagi kita merendahkan diri sendiri dengan menjawab saya tidak bisa. Karena semuanya sudah pakemnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semuanya sempurna ya. Bapak Ibu jangan lupa nonton film Avenger yang baru ya. Ini ada yang baru 2021. Saya akan tutup dengan sebuah puisi dari Muhammad Iqbal. Berhenti tak ada tempat di jalan ini, sikap lamban berarti mati. Mereka yang bergerak, mereka yang maju ke muka. Mereka yang menunda-nunda sejenak sekalipun pasti tergilas. Jangan sampai Bapak Ibu malah menjadi tergilas. Baik Bu Elis, sementara saya stop dulu di sini Bu Elis. Terima kasih. Baik, luar biasa ya Bapak dan Ibu. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu ya buat Bapak Irfana Steviano. Saya cukup terkesima Bapak pas pada saat melihat, oh ternyata kumisnya itu ketat ya Bapak ya. Ternyata oh beda ya, yang di CV itu beda. Saya dari tadi mikir seperti ini gitu ya. Aduh luar biasa Bapak, baru kepikiran gitu ya. Oh betul juga ya, gitu pada saat kita presentasi di depan anak-anak itu harus dimunculkan hal-hal yang menggugah apa ya istilahnya, merangsang gitu supaya anak itu betul-betul menarik gitu ya, daya tarik kita itu betul-betul tertarik oleh mereka sehingga mereka nggak jenuh gitu ya, dibikin bergairah. Bapak betul sekali, saya sangat terkesima, luar biasa. Saya sangat beruntung sekali bisa mendapatkan ilmu dari Bapak, tentunya seluruh peserta yang ada di sini juga memperoleh energi yang luar biasa dari Bapak ya. Baik, mungkin ada waktu bisa langsung kita tanya jawab saja Bapak untuk termin pertama ini. Berapa pertanyaan mungkin yang akan ada yang ditanyakan dari para peserta. Kita buka saja Bapak sesi tanya jawab ya. Barangkali dari para peserta ada yang mau bertanya ya. Nah tadi kita sudah mendengarkan paparan dari Bapak tentang bagaimana sih trik-trik yang kita bisa lakukan pada saat pembelajaran daring.
ya sebelumnya itu belum sempat saya pikirkan, oh ternyata ini ya. Alhamdulillah ilmu baru dari Bapak. Nah, baik para peserta, nah ini ada dari Bu Ella boleh di unmute Bu? Henry Hermawan, ini mau langsung secara langsung atau via chatting. Pak Adi barangkali mau dibuka beliau Bu bisa Ella terlebih dahulu Bu di unmute. Bapak. Bu Ella. Ya, Pak Henry. Ya, boleh. Boleh sekarang, Pak. Bu. Silahkan Bu. Ya, terima kasih atas kesempatannya, baik host moderator dan juga terima kasih kepada presenter, Bapak luar biasa. Saya sangat sangat tergali sekali semangat ini walaupun sudah menjelang senja di kepala 5, namun serasa di atas 17 sedikit gitu, usia saya lebih muda setelah melihat apa yang Bapak sampaikan atau paparkan. Saya kepada guru-guru menjadi ingin lebih menyebarluaskan lagi, karena kebetulan di sekolah kami itu dari 9 guru itu hanya 1 Pak yang mengenal IT, guru senior maksudnya. Tapi kalau untuk guru honor memang sudah ada sudah lebih maju gitu ya. Bapak mohon izin, sebetulnya pertanyaannya mungkin di benak saya juga ada jawabannya, tetapi saya menginginkan dari Bapak yang sudah malang melintang di dunia per-IT-an, sementara di sekolah kami itu terus terang Pak, dari 192 orang peserta didik, kebetulan saya di SD itu hanya kelas 6 yang mempunyai, itu pun punya orang tuanya, mempunyai HP. Dari 27 siswa itu 5 orang yang aktif tapi tidak bisa masuk kepada seperti di Google Classroom dan lain-lain, hanya bisa melalui WhatsApp seperti itu. Itu pun masih tidak bisa menggunakan manajemen sistem. Jadi pembelajaran daringnya terus terang di kami itu tidak berjalan. Nah, apalagi kelas 1 sampai 5 kami mengantisipasinya dengan sebagian orang tua. Kalau kelas 1 sampai 3 itu orang tua yang seminggu sekali ke sekolah. Kelas 4 sampai 6 itu memang walaupun sangat dilarang tatap muka, kami maksimal 1 jam mereka diberikan tugas modul gitu ya Pak ya, memberikan tugas modul, kemudian nanti setiap 1 minggu 1 kali ditukar dengan modul yang baru, diperbanyak dengan fotokopi. Namun pengerjaannya tetap pemberian tugasnya setiap hari ada dari gurunya. Itu Pak, jadi bagaimana trik-trik mengatasi supaya sepertinya daring ini ingin kami laksanakan tapi medianya sangat tidak memungkinkan. Terima kasih atas kesempatannya. Itu saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya walaupun tidak melihat video Ibu, tapi saya memang agak yakin Ibu usianya masih sekitar 17-an Bu. Luar biasa.
Nah, Ibu udah terima banget, kasih. bagus banget. Jadi benar Bu. Eh, nah, betul kebetulan beberapa kesempatan kan saya mendampingi beberapa teman-teman guru yang di daerah 3T gitu ya Bu ya. Jadi di Senin besok juga saya akan membahas beberapa aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk daerah-daerah yang tadi ya sulit-sulit sinyal, bahkan tidak ada sinyal. Nah nanti hari Senin Iya. kalau itu bisa nimbrung lagi. Nah jadi Yes, ya. di daerah Kaltara yang masuk itu sinyalnya ya itu hanya WhatsApp Bu. Yang masuk hanya WhatsApp. Nah akhirnya WhatsApp pun bisa kita rancang Bu. Sekarang Bapak Ibu pasti pernah kan begitu dapat kiriman di WhatsApp gitu ya, oh ini diterapkan gitu ya, bisa saya lakukan gitu ya. Misalnya ada video singkat, video-video di bawah 30 detik gitu ya, video-video singkat saja. Nah jadi akhirnya kita sesuaikan Bu ya, kalau solusinya WhatsApp masih bisa, kita gunakan WhatsApp ataupun kita bisa alihkan ke Telegram. Jadi ya Telegram, dua inilah Bu ya solusinya, WhatsApp atau Telegram. Nah ukuran media medianya kita bikin lebih kecil-kecil lagi, bisa di bawah 30 detik saja nggak masalah, 30 detik, 30 detik, maksimal 1 menit. Nah jadi yang perlu diterapkan adalah strateginya. Strateginya adalah kapan waktunya guru akan memberikan materi, semua nggak bisa balas reply. Nah jadi begitu nanti setiap pagi dari jam 8 sampai sekitar jam 10 silakan kalian mereply, berdiskusi. Setelah jam 10 akan ibu kasih komentar gitu ya, jadi mereka akan hanya menyimak saja ya, menyimak saja. Jadi harus ada dua arah, harus ada peraturan, kalau tidak akan kacau balau gitu ya, saling membalas segala macam. Nah jadi Bapak Ibu, WhatsApp pun sangat efektif. Itu pernah digunakan juga di daerah Kaltara, di Perindu gitu, di Kecamatan Perindu. Kita desain seperti itu. Kita kirim satu lembar saja kan, misalnya membahas tentang metamorfosis katak. Gambarnya kita kirim foto satu saja. Anak-anak, kalian lihat bagaimana itu per topik kita bahas Bu di WhatsApp. Per topik kita bahas di WhatsApp. Jadi nggak ngasih 10 lembar, 20 lembar sekaligus, tapi kita bahasakan per topik. Per topik itu kalau menggunakan WhatsApp kalau masih ada sinyal masuk, tapi gimana kalau nggak ada sinyal masuk? Yang Ibu ceritakan itu benar-benar kami sudah pernah melakukan Bu dulu, namanya ya daerah-daerah 3T juga, sekarang pun masih bisa Bu digunakan. Jadi benar masih korespondensi Bu ya, korespondensi itu menggunakan modul cetak. Modul cetak pun nggak masalah, ya. Modul cetak. Bahkan di Jakarta saja ini Bu, di Jakarta modul buku teksnya difoto dikirim, difoto dikirim gitu kan. Prinsipnya sebenarnya kerjain di modul, cuma difoto doang pengirimannya, doang yang dikirim elektronik gitu ya. Jadi tetap Bu masih relevan penggunaan korespondensi seperti itu. Hanya saja paling yang perlu tadi strateginya dicangking ya Bu, dipecah-pecah. Jangan misalnya Ibu ngasih langsung 5 kegiatan belajar sekaligus ke orang tuanya. Ingat orang tua kan juga kadang gabus ngeliat 5 gitu modul. Iya. Paling bagus di sedikit-sedikit, kalaupun dikasih sekaligus, tahu yang ini buat minggu ini ya Bu. Bu, nanti selesai minggu ini, ganti yang minggu ini. Itu luar biasa. Kalau di kami Bu, kami ada solusi juga. Kami bisa memberikan itu hard disk eksternal. Isinya itu ada konten-konten. Jadi kalau dicolok ke TV aja bisa nyala. Gitu. Kalau TV mungkin semuanya punya gitu ya. Jadi ada video-video yang bisa dipakai ataupun komputer-komputer di sekolahnya. Demikian Bu sementara, nanti lebih lanjut banyak kita bahas di hari Senin insya Allah.
Oke, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Yang pastinya ini pertanyaan dari Ibu Anggun ya, Ibu Anggun. Ya, Ibu siapa ini? Mohon maaf. Ibu Ella. Bu Ella ya. Oh, Bu Ella. Ah, ya, ya pasti permasalahan yang Bu Ella alami ini bisa jadi dialami oleh ibu dan bapak guru di daerah lain ya, Bapak. Mudah-mudahan ini jawabannya bisa mewakili ya. Gitu. Nah, mungkin kita kembali ke pertanyaan yang chat ya. Di sini sudah ada yang chat, Bapak. Dari Ibu Kesari Yulianti, beliau ingin memperoleh pengalaman katanya dari Pak Irfana, bagaimana pengalaman Bapak di saat menghadapi siswa yang suka rempong gitu Bapak ya. Nah, kira-kira bagaimana trik-trik yang bisa Bapak lakukan ya itu. Tanya Ya. dari Betul, Bapak Ibu, ini saya sebagai orang tua ya, saya sebagai orang tua, begitu pandemi, saya langsung sadar seorang guru itu luar biasa banget, ya, luar biasa banget. Perjuangannya luar biasa banget ya, mendidik anak-anak itu ya. Saya aja di awal itu diprotes, galak kalau ngajarin, galak segala macam itu saya sudah ngelewatin itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang memang harus berkolaborasi. Jadi gini, langkah pertama, ini kebetulan saya punya dua putri di sekolah dasar yang sama, jadi kelas 3 dan 4. Nah, 3 dan 4 ini di awal-awal kan semua pembelajaran langsung dipakein daring semua. Memindahkan dari konvensional ke daring. Akhirnya banyak problematika segala macam. Jadi langkah pertama Bapak Ibu kita membangun kesepakatan antara guru dan orang tua. Saran saya Ibu, Bapak, dirapatkan guru, orang tua, komite. Guru, orang tua, capai kesepakatan yang awal. Kesepakatannya maksudnya gimana? Guru nggak bisa dong gitu ya mendidik, apalagi menggunakan webinar gitu ya, kalau tidak dibantu orang tua. Ini dulu ya. Jadi harus kerjasama dulu. Ya, harus berperan, saling berperan. Karena dari gurunya sendiri nggak akan mempan sekarang gitu, nggak akan efektif karena si anak adanya di rumah, sehari-hari di rumah segala macam gitu ya. Kalau masih ada di sekolah, masih ada jam belajar di sekolah, kita masih bisa intervensi. Masih dapat sekitar 30-40% masih dapat. Tapi sekarang tidak bertemu dengan si anak, nah si anak ada di rumah. Nah ini dulu kita selesaikan dulu antara guru dan orang tua. Selesaikan dalam artian, yuk Pak, saya ini pengen bantu loh kondisi anak Bapak itu seperti ini. Kita kira-kira strategi seperti ini, tapi tolong Bapak begini, orang tua seperti ini, saling membantu membackup. Ini yang saya rasakan. Jadi saya dan istri itu masih menjadi operator webinar sekolah putri-putri saya. Jadi kalau dari pagi itu jadi webinar, saya jadi operator. Jangan salah, saya jadi operator. Saya gurunya kalau nggak terlalu bisa, saya bantuin jadi operator, gitu ya. Jadi terutama istri saya nih yang bertugas gitu. Nah jadi ini dulu komitmennya. Nah lalu untuk anak-anak yang seperti itu kan ini alhamdulillahnya begitu pandemi kan ada relaksasi kurikulum. Nah, kalau kita masuk dari entry point-nya untuk akademik, kan ini problematikanya mungkin di luar akademik gitu ya. Di soft skill-nya, keterampilan dianya, soft skill-nya dari karakternya dia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kadang nih kalau menurut saya, kan ada yang naik-naik kan belum pernah ketemu sama temannya gitu ya, belum kenalan secara fisik nih ya. Yang dari kelas 3 ke 4 aja belum tahu fisik gitu ya. Nah, jadi disediakan sesi Zoom khusus buat mereka. Nggak usah ngebahas pelajaran. Ngebahas tentang mereka berkenalan dengan mereka.
hobi mereka apa segala macam. Jadi ada energi yang nggak tersalurkan. Ini kalau dari saya ya, pandangan saya, ada yang nggak tersalurkan. Mungkin ke gurunya nggak keluar, ke orang tuanya nggak keluar, ke temannya keluar. Nah, jadi makanya itu saya lebih senang menugaskan project-project. Dia akan bercerita dengan teman-temannya, bersosialisasi segala macam, pelan-pelan akan bertransisi itu. Dari hal yang tadi yang kurang-kurang berkomunikatif dan segala macam akan bertransisi. Tadi juga pertanyaan dari Pak Hendri gitu ya, kan udah terlanjur malas. Nah itu dia, kalau ada temannya rajin, nanti rajin. Kalau ada temannya itu ada motivasinya ya. Jadi ditugasin 3 orang, paling banyak 5 orang gitu ya. Kalian besok ibu akan zoom dengan kelompok kalian ya. Jadi kita zoom webinarnya juga gitu ya. Webinarnya juga kita bershift-shift. Jangan sekali webinar 40 siswa sekaligus. Nggak efektif, bershift-shift. Shift pagi jam 8 sampai jam 9, kelompok 1, 2, 3 ya. Nah, 3 kelompok masuk. Shift kedua, kelompok yang lain masuk. Karena problematika dan kondisi masing-masing kelompok pasti berbeda. Nah, jadi kitanya aja memanfaatkan jadwal-jadwal. Nah, ingat buka open channel, kalau saya sarankan langsung buka Telegram. Karena WhatsApp itu Bapak Ibu udah dipakai sama keperluan pribadi kita ya, benar ya. Begitu ada notifikasi ting gitu ya, pikiran kita udah kemana-mana nih, siswa atau kerjaan atau apa di WhatsApp gitu ya. Tapi kalau udah kita migrasi ke Telegram atau yang lain gitu ya, ke Telegram yang lain, kan begitu ada WhatsApp kita nggak khawatir. Oh paling teman gitu ya. Tapi begitu Telegram ting, wah ini ada siswa di pembelajaran. Nah, otak juga kebantu tuh, udah kepecah-pecah ya, ngebantu otak kita juga. Nah, jadi Bapak Ibu banyak banget yang harus kita pelajari. Saya juga masih belajar terus kok. Saya masih bisa belajar terus. Dari Bapak Ibu juga saya masih belajar juga. Begitu Bu Elis. Ya baik. Tapi tadi Bapak saya mau menggarisbawahi apa yang disampaikan Bapak. Pertama gitu ya, cara yang bisa kita lakukan itu membangun komitmen sama orang tua ya Bapak ya. Jadi orang tua sama-sama bekerja sama memantau pada saat anak melakukan kegiatan daring. Cuman di sini terkadang saya punya permasalahan orang tuanya yang nggak ada gitu Bapak. Orang tuanya jauh, dari pagi harus pergi ke sawah. Ya tentu saja anaknya sendiri di rumah terkadang suka ketiduran, dibangunin, ya Allah. Nah itu mungkin ya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua berkaitan dengan Telegram Bapak ya. Ternyata permasalahan yang saya hadapi, anak-anak saya itu hanya punya paket chatting Bapak. Jadi yang bisa dipakai itu betul-betul WhatsApp gitu. Kalau sudah ke Telegram pastinya kan itu harus perlu kuota juga. Makanya itu kembali lagi ke WhatsApp Bapak pada saat kita daring juga. Oh di saat daring anak-anak nggak ada yang banyak yang nggak gabung gitu ya, kembali lagi ke WhatsApp Bapak, luar biasa masalahnya. Nah itu seperti itu Bapak, mungkin bagaimana menurut Bapak sendiri? Siap Bu Elis. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kondisi yang tadi Bu Elis sebutkan itu sebenarnya Bu Elis kalau boleh tahu ya, kalau kita boleh melihat seksama gitu ya, itu banyak di Jakarta loh, di kota metropolitan. Emak bapaknya kerja anaknya ditinggalin. Itu banyak kok. Kami aja sebagai operator gitu. Jadi kadang gini, kita teleponin orang tuanya. Nah ini misalnya Irfan ya, Pak Irfan belum masuk ke ruang webinar, coba ditelepon gitu. Bapaknya nelfon anaknya dulu, nah kamu belum masuk. Jadi seperti itu kejadian. Nah benar, solusinya benar. Memang itu kondisi zaman sekarang ya. Orang tuanya bekerja, ada yang memang sudah orang tua tiada gitu. Ya memang ini problematika kita semua. Makanya itu tadi, kalau sudah ada rapat komitmen guru, orang tua dan komite, kan sudah teridentifikasi
yang agak rawan. Rawan dalam artian ini butuh perhatian khusus nih, ini anak nih. Seandainya, makanya tadi kalau webinarnya, daringnya itu, kita punya beberapa alternatif waktu. Ya. Jadi nggak mesti pagi, ya nggak mesti pagi ketika orang tuanya lagi bekerja. Kita gantikan, ya khusus Irfan karena kondisinya seperti itu, nanti kita ganti ya di sore gitu ya. Jadi mohon keikhlasan juga buat Bapak Ibu guru. Memang kondisinya seperti ini, kita harus bersedekah ya, sedekah waktu sama ilmunya lebih banget di zaman sekarang itu justru yang tadinya harus mengisolasi masing-masing gitu ya, justru sekarang kita harus berbagi sebanyak-banyaknya karena banyak banget yang butuh bantuan kondisinya ya, Bapak Ibu butuh bantuan. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan menarik juga tadi dari Bu Elis tentang kalau WhatsApp doang gimana, termasuk ini dari Bu Rizka nih. Ya, bagaimana interaksi yang siswa kalau jaringannya sering on off. Nah, Bapak Ibu izin saya kasih materi sedikit lagi nih Bapak Ibu ya. Saya mau kasih materi yang ini. Terlihat Bu Elis, ini ada ruang belajar zaman now, terlihat? Oke. Nah, Bapak Ibu, kan ini kita awalnya ya, sebenarnya ini sudah lama konsepnya juga gitu ya Bapak Ibu. Kita tahunya tadi pembelajaran itu terjadinya hanya di ruang tatap muka. Kalau lagi di kelas, ya, kalau lagi di kelas. Tapi begitu, ya, begitu kelasnya nggak boleh, gitu ya, begitu kelasnya nggak boleh, kan kita langsung geser semuanya rame-rame, gesernya ke nomor 2 ya, pakai Webex, pakai Zoom, pakai Google Meet ya. Seolah-olah belajar itu kalau nggak ada nomor 2 itu nggak belajar. Bener nggak Bapak Ibu? Awal-awal semuanya dari jam 8 sampai jam 4 webinar semua. Mata perih-perih udah webinar semuanya gitu ya. Luar biasa. Padahal Bapak Ibu ya, kalau kita mau lihat ini orang belajar efektif. Bapak Ibu, coba tulis siapa yang lebih efektif belajar dengan menonton video. Tolong di sini tulis di chat. Yang efektif, lebih efektif belajar dengan menonton video. Ada nggak guru-gurunya sendiri nih yang hobinya belajarnya dengan video? Ada nggak? Pak Hendri, woi di luar sana, Bu Rita, Bu Umi, Bu Ella sendiri. Tuh, betul. Ibu-ibu jangan sampai bilang nggak bisa ya. Mau masak apa coba? Bingung mau masak, akhirnya bukanya apa? YouTube, bukanya Instagram ya. Ada banyak di situ ya video-video. Nah, artinya kan ada video. Nah itu dia. Ini saya menarik nih, Bu Nurjana bilang saya suka video. Jangan-jangan nih ya Bapak Ibu ya, kalau saya tanya jujur ya, kadang mungkin kalau anak-anak siswa-siswi kita kasih video yang menarik, dia lebih milih video atau lebih milih kita? Bapak Ibu lebih milih siapa tuh? Siswa-siswi? Kurang kayaknya Pak. Oke lah. Ya, mudah-mudahan alhamdulillah nih lebih milih video TikTok katanya. TikTok for education. Ingat Bapak Ibu jangan di ban TikTok, jangan di ban. Karena kalau kita nggak menyerbu TikTok dengan konten pendidikan, TikTok itu bakal salah terus. Makanya kita guru-guru harus menyerbu dia, mengisinya dengan konten-konten pembelajaran yang positif. Nah, Bapak Ibu kembali ke ruang belajar ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya manusia, siswa-siswi kita sendiri bisa belajar menggunakan nomor ruang belajar hanya nomor 3 dan 4. Ya, hanya 3 dan 4. Nih. Kalau 3 dan 4 ini kan aplikasi kayak gini ya. Kira-kira itu kayak gini ya. Nomor 2, 3, 4 aplikasinya kayak gini. Kalau mau efektif gitu ya Bapak Ibu ya. Pokoknya kalau nomor 2 semua nih Bapak Ibu yang dipakai pasti boros. Udah paketnya paket chat doang, disuruh webinar 3 jam sama gurunya. Nggak kena Bapak Ibu guru ya. Makanya ini abaikan. Menurut saya ini abaikan. Ya, abaikan saja udah. Nomor 2 itu abaikan. Ya, bagaimana caranya nanti saya share kepada Bapak Ibu. Jadi gimana supaya efektif pembelajaran daringnya Bapak Ibu? Kita fokus ke nomor 3 dan 4. Nah, Bapak nemu video di YouTube. Bapak sudah bikin video sendiri di YouTube, itu lebih keren. Tapi minimal nemu video di YouTube ya, bukan nemu. Jadi jangan siswanya disuruh ke internet, kitanya yang ke internet. Kalau siswanya ke internet, dia kesasar. Ya, dia main-main kemana-mana lah. Tapi kalau kitanya, insya Allah lurus.
ya Bapak Ibu, ambil videonya, klik gitu ya, ambil, bisa mau di-download boleh, mau linknya doang boleh juga, kirim lewat Telegram tadi ya, kita sepakati pakai Telegram misalnya ya, kita kirim lewat Telegram. Anak-anak tolong simak video ini ya, besok pagi kita akan bahas ya tentang video itu. Nah, jadi kita kirim instruksi di Telegram, dia menonton. Besok pagi buka chatting di Telegram, kita diskusi. Atau ya kalau sinyalnya dapat, udah dikirim videonya udah ditonton. Besoknya pakai webinar, pakai Webex boleh gitu ya. Begitu di Webex, ayo siapa yang sudah nonton? Tunjuk tangan semuanya. Bagaimana menurutmu nak? Langsung bisa tulis di chat atau disuruh ceritakan. Ya, dia nyeritain. Oh begini Pak, videonya bla bla bla. Ingat Bapak Ibu resepnya ya. Bagus. Ya. Apa Bapak Ibu coba tulis di chat supaya paham. Apa resepnya Bapak Ibu? Bagus. Ya. Kalau kita kritisi di webinar itu Bapak Ibu, awas itu dalam itu Bapak Ibu, buat anak-anak itu dalam Bapak Ibu ya. Berikutnya nggak mau dia komentar Bapak Ibu, ya. Berikutnya nggak mau komentar dia ya. Jadi jangan dikritisi di dalam webinar ya, jangan dikritisi. Tapi kalau salah gimana? Nah, jawaban kamu itu bagus banget, tapi lebih tepatnya nak, ini ada nih, jawaban sini nih. Nah ini kayaknya lebih tepat nih nak. Nah gitu aja. Bahasanya diperhalus ya Bapak Ibu ya, bahasa diperhalus. Bapak Ibu lebih jago lah. Nah, jadi kita nomor 3 dan 4 aja Bapak Ibu. Nah, lalu nomor webinarnya dipakainya buat apa? Kan udah ada kelompok Telegramnya. Dia chatting. Ini ada 2 anak gak pernah komentar. Ya, kalau lagi webinar dia nggak mau ngomong juga, nggak pernah ngikut. Nah, berarti kan ada 2 orang yang butuh perhatian khusus. Baru kita ngomong, Irfan, kamu berapa kali nggak pernah ikut, gitu ya? Terus di tugas-tugas juga kamu nggak ngumpulin. Besok atau nanti sore kita webinar ya. Nanti Bapak ngobrol sama kamu, gitu ya. Jadi ada namanya personalisasi pembelajaran. Nggak semuanya dipukul rata. Semuanya dipukul rata, tugasnya sama segala macam. Padahal ada anak yang berjuang dengan keterbatasannya dia, ada anak yang memang ya gampang bisa langsung melewati. Nah, jadi itu demikian Bapak Ibu ya. Jadi ruang belajar justru yang efektif itu di nomor 3 dan 4. 3 dan 4 itu video-video gitu ya, modul-modul, PowerPoint segala macam. Baru nomor 4 kita berdiskusi. Gitu. Bagus nggak Bapak Ibu? Luar biasa Pak. Bagus. Iya. Alhamdulillah ada pencerahan ya Bapak ya. Jadi itulah betul-betul kita harus bisa memanfaatkan, tahu menurut Bapak itu harus tahu fitur. Jadi meskipun lewat WhatsApp, tentu kita harus tahu dulu fitur-fitur yang di WhatsApp itu seperti apa. Pada saat anak supaya tidak memberikan pesan secara ramai-ramai, itu juga perlu kita ketahui, itu ilmunya ada ya Bapak. Alhamdulillah itu bisa kita terapkan dalam interaksi secara dengan memanfaatkan WhatsApp yang ada. Nah baik, mungkin masih ada pertanyaan dari para peserta yang mau diaktifkan audionya. Pak Adi, ada yang angkat tangan nggak? Kira-kira dari peserta ada yang mau bertanya kembali? Kami tunggu di sini. Kita punya waktu sampai jam 14.45 menit untuk diskusi. Barangkali ada yang masih punya unek-unek. Ya, baik. Muhammad Azam, Bapak Muhammad Azam mungkin bisa diaktifkan.
aktifkan audionya Bapak Adi. Sebentar, Bu. Muhammad Azam. Pak Muhammad Azam. Silakan, Bu. Iya. Baik. Silakan, mungkin ada yang bisa ditanyakan. Kami persilakan. Terima kasih, Pak Irfan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pak Irfan, Pak Irfan, materinya bagus banget. Jadi biar aktif, biar kelihatan aktif aja, nggak nanya sih. Terima kasih. Kan harus berekspresi ya kan. Walaupun takutnya nanti walaupun ikut Zoom tapi nggak ikut Zoom. Cuma ngucapin terima kasih informasinya dan ilmunya. Terima kasih. Sip. Terima kasih Kang. Bapak Ibu, ini saya kasih kuis ya. Ingat nih, satu jawaban yang benar tolong Bu Elis, Pak Adi, kita tolong bantu saya yang jawab benar nomor 1 ya. Yang jawabnya benar itu nanti saya saya kasih 25.000 pulsa. Mau nggak Bapak Ibu? Mau nggak Bapak Ibu? Oke ya, siap-siap ya. Jawabnya lewat chat aja dulu ya. Jawabnya lewat chat. Jadi cepat-cepatan nih. Cepat-cepatan. Jawabnya lewat chat ya. Ini berlaku sama moderator juga, Pak? Bebas. Sekarang jangan dulu. Nanti yang berikutnya ada lagi. Oke, peserta aja tuh. Dari peserta. Oke, siap ya. Siap. Nah, Bapak Ibu, tadi kan saya menjelaskan tentang ruang belajar ya. Ada ruang belajar nomor 1, tatap muka, ruang belajar nomor 2, ini virtual sinkronus. Tatap belajar nomor 3, ini kolaborasi. Ruang belajar keempat, ini tentang learning material, alat bahan belajar gitu ya. Kalau saya menggunakan Webex, ini ruang belajar nomor berapa berarti? Webex ruang belajar nomor berapa? Sudah dapat ini nih. Sebentar, paling atas tuh. Waduh, scrollnya panjang. Jawabannya nomor 2, Pak Kang Adi. Menurut siapa Kang Adi yang nomor 1? Kalau di saya Pak Alam Bahtiar, Pak. Oke, Pak Alam Bahtiar, langsung Pak. Oh, itunya apa? Nomor HP-nya. Nomor HP-nya ditulis di chat. Saya ini, nanti saya kirim pulsa. Pak Alam panitia, Pak? Oh, Pak Alam panitia. Ya bisa. Coba di bawahnya lagi Pak Kang Adi. Oh, Pak Alam langsung panitia punya. Terima kasih Pak. Unur, Pak. Unur. Nur siapa? Lela. Nur Lela, ayo silakan nomor HP-nya. Bu Nur Lela, nomor HP-nya. Dapat pulsa. Terima kasih Pak Irfan. Ayo, masih ada lagi, tenang aja, masih ada lagi. Bu Nur Lela tuh, sebentar Pak. Udah panik dia nomor HP biar Pak nggak apa. Sinyalnya Pak Bella, Bu Bella. Aduh Pak, Bu pasti jelek sinyal. Oke sebentar Bu, masih ada lagi, tenang aja Bu. Nomor 2 kata Tarik. Iya Pak, udah nomor 2 yang benar. Kita tunggu Bu Nur Lela. Ayo Bu, ayo atuh Ibu. Oke ya, saya kirim pulsa ya Bu. Saya kirim. Oke, siap-siap. Satu lagi. Standby. Satu lagi, Bapak Ibu. Satu lagi ya. Satu lagi. Siap-siap ya, siap-siap. Satu lagi, Bapak Ibu. Nah, itu Bu Nurlela sudah kirim nomornya, Pak. Ya, tadi kan. Oh, sebentar. Tadi Ibu Tadi Ella. aku marah. Aduh, Bu Ibu. Saya udah nyimpan Bu. Ibu bisa aja kan? Oke, Bu Nurlela yang betul nomornya yang ini ya sebentar. Yang paling terakhir ya 773 ya Bu Nurlela ya. Oke, sip. Satu lagi.
Masih tentang ruang belajar nih ya, masih tentang ruang belajar. Ingat yang udah menang nggak usah ikutan lagi ya, Bu. Yang udah menang nggak usah ikutan. Tentang ruang belajar, siap-siap. Kalau kalau saya bikin konten video YouTube itu ruang belajar berapa? Kontennya. Ibu Sri kayaknya Pak yang pertama. Ibu Sri, siapa Kang Adi? Bu Elis siapa? Bu Sri siapa Bu? Coba dilihat. Kalau di saya itu jawaban nomor 3 itu Pak Juanda. Tunggu, kalau konten itu yang benar nomor 4. Oh, nomor 4 berarti Ibu Nur Hasanah Pak. Yang paling atas Bu Nur Hasanah ya? Iya. Bu Nur Hasanah. Oke, Bu Nur Hasanah. Ini panelis atau peserta? Peserta ya, Bu Nur Hasanah ya? Peserta. Ya, Bu Nur Hasanah, silakan, silakan. Nomor HP-nya Bu Nur Hasanah. Selamat Bu Nur, luar biasa. Dapat pulsa dari Bapak Irfana. Ternyata ya Bapak, berarti kalau sudah saya simak dari pemaparan Bapak, memang harus seperti ini gitu presentasi yang kita terapkan di anak itu. Yang pertama tadi mulai dari membuat permainan-permainan, tapi saya nggak bisa Pak membuat permainan sulap. Aduh, ya, jadi harus dirangsang dengan membuat permainan-permainan ke anak, permainan sulap gitu ya. Terus ada sebelum ke materi itu ada rangsangan untuk supaya bisa nulis di chat, ya Pak ya, nulis di chat gitu ya. Terus ada konten-konten menarik yang bisa Bapak terapkan. Tadi ada superhero kayak itu. Terus juga ada topi-topi, kumis-kumis, ya luar biasa ini. Terus Bapak pengalaman yang baru kita sadari mungkin oleh Ibu dan Bapak Guru peserta yang lain. Terus juga yang paling penting itu pastinya interaksi ya Pak ya, interaktif dengan siswa. Suaranya, intonasinya juga harus bisa ditarik dan diulur gitu ya. Betul sekali, luar biasa. Siap Bu Elis, ini saya ada aktivitas lagi nih Bu Elis. Kalau Bapak Ibu mau ya, kita lomba menggambar, oke? Siap ya? Ini saya akan kirim linknya. Nah, linknya langsung aja tuh diklik ya, linknya itu diklik. Nanti dia akan terbuka seperti ini. Nah, ini dia nih. Nah, itu udah pada masuk. Ayo pada masuk. Ayo pada masuk. Saya akan ambil 2 ya. Saya ambil 2 pemenang. Nanti yang pilih tolong satunya Bu Eli, satunya Bu Dini. Bu Dini monitor, nanti pilih pemenang ya Bu. Instruksinya, tolong gambar kucing. Ya, tolong gambar kucing. Kucing yang paling menyerupai nanti dapat 25.000. Bapak Ibu ini kertasnya ada 20 ya, jadi jangan rebutan di kertas pertama, ada 20 lembar. Jangan rebutan di kertas pertama ya. Jangan rebutan di kertas pertama. Ingat kalau temennya udah Pak gambar ya, itu foto. Bapak Ibu. Bisa ada kreatif aja emang bener kan. Gambar kucing ya. Saya kasih waktu kira-kira saya hitungin 5 menit aja. 5 menit aja. Sorry, 3 menit aja lah. 3 menit. 3 menit gambar kucing yang paling berbentuk kucing ya. Yang paling berbentuk. Nah ini tanda atau apa ini? Ya, yang paling berbentuk ya. Wih deh, ini dia nih. Tapi kayak tikus ini. Udah pokoknya gambar Bapak Ibu ya. Jangan salah fokus. Nah, iguana, bukan? Ayo gambar. Gambar, semuanya digambar. Ingat 2 orang, saya kasih 25.000 masing-masing. Ayo, masih ada 20 lembar. Silakan Bapak Ibu.
Ayo, ayo, tinggal 2 menit lagi Bapak Ibu, tinggal 2 menit lagi. 2 menit lagi, ayo namain, namain. Namain, namain. Namain ya, namain. Namain. Namain, namain. Kalau nggak dinamain, bingung kita nanti milihnya. Ini namanya siapa ini? Wah, jangan dicoret lagi tuh temennya kalau udah gambar di situ. Siti Nur Fitri. Oh, oke. Siap-siap, Bu Elis, Bu Dini. Pilih 2, salah satu aja, pilih satu-satu. Bella kayaknya Pak. Ini pilihan Bu Elis. Ayo 1 menit lagi, silakan segera. Bisa diwarnain loh ya, bisa diwarnain juga. Jangan khawatir, bisa diwarnain juga. Wah ini sebenarnya kucingnya bagus banget nih. Oh, tapi abstrak ya. Ayo, ayo. Nutrisia. Mana lagi? Nah, kucing Doraemon nih. Ini kucing Doraemon kayaknya nih. Kang Henry tuh. Mau pilih yang atasnya apa yang bawahnya? Aryan. Kucing gunung. Gunung Jati. Oh, SFKN Gunung Jati. Oke. Habis waktunya, silakan Bu Elis, Bu Dini. Yang manakah namanya? Dipilih. Bagus Pak, bagus-bagus gambarnya, saya nggak bisa. Ayo, harus pilih. Pilih, 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 pilih. Bu Dini yang mana, Bu? Yang dipilih Bu Dini? Silakan dibuka. Nanti saya tunjukin. Yang tadi Pak. Yang mana, Bu? Bukan. Oh, Pak Harudin. Yang mana, Bu? Pak. Iya, saya ini Tubuh Trisia. Ini siapa lagi? Ini Pak. Ya. Ini lucu kucingnya. Terserah Bapak saja Mas. Itu Doraemon. Ini Pak Fatia nih. Nah, ini dia. Tadi ini ya, saya setuju nggak nih kalau ini saya pilih nih satu ya. Mana tadi dia? Ini yang kuning. Yang kuning siapa yang bikinan yang kuning nih? Yang kuning. Sebelum Bisa diseret. ya Pak. Ini Bu Rizka juga ya? Bu Rizka Arya ya? Pak Henry katanya Pak. Itu bukan dia kan? Bu Rizka tuh ya, Bu Rizka ya, bener ya, Bu Rizka satu. Ayo Bu Dini ada yang ini ya, dipilih Bu Dini nih. Mau pilih yang mana Bu Dini? Ini kucing lagi berantem kayaknya Pak ya. Dia habis disiram air jadi gitu dia. Pak Andri lucu nih kucingnya. Yang mana Bu? Tadi Bu Rizka ya, nomor HP-nya Bu Rizka. Kayaknya Pak Andri deh. Yang belakang ya? Ini. Oh ini Pak Gilang ini ya. Pak Henry. Ini bukan Bu. Bukan Pak apa Pak Andri ya tadi ya? Halaman berapa tuh Bu? Apa enggak? Andri, kita cek. Ternyata susah ya gambar kucing pakai cembot. Ini ya? Oke. Nah ini Pak Andri nih, ini kayaknya mirip Pak kucing. Andri, ya, betul. Pak Andri, ayo silakan nomornya Pak Andri. Ini Bu Rizka udah Bisa kasih sama Pak Andri, nomornya. dari Pak Ivana.
Cuman Pak, kalau misalnya setiap minggu kita kasih hadiah seperti Bapak beri pulsa ke anak-anak, gimana ya Pak ya? Pak Andri, mana nomornya? Sebentar saya stop share dulu. Kayaknya anak-anak akan lebih semangat kalau dapat pulsa ya Pak ya. Ya, oke. Sebentar saya mau cek dulu. Tadi Bu Rasana ya, nomornya udah belum ya? Bu Rizka Pak, udah kasih tadi, Ya. udah dicek. Oke. Sip, saya infokan nomor-nomor pemenangnya ya. Kalau saya salah, mohon maaf ya, nanti kekirim ya. Nomor pemenang pertama itu tadi 0853 146 46773. Nomor pemenang kedua 0857 92 444 613. Pemenang ketiga 085 2233 09572. Terakhir 0823 875 15100. Nah, demikian Bapak Ibu. Kayaknya juga waktunya udah mau mendekati gitu ya, Bu Elis ya? Apa masih ada waktu? Ini sudah menunjukkan 14.38. Siap. 5 menit di kesimpulan, atau masih ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang mau diskusikan? 2 menit lagi Bapak dan Ibu boleh. Silakan 2 menit lagi yang masih mau tanya. Jangan bilang masih mau kuis ya. Iya, baik. Mungkin sudah cukup. Oh, boleh rekomendasi katanya Pak dari Pak Henry. Konten-konten pembelajaran. Kontennya yang pasti saya rekomendasi di rumah belajar dulu ya. Untuk awal rumah belajar. Lalu kalau untuk interaksi kayak gini, tadi Jamboard ada ya. Lalu Mentimeter, Quizzes gitu ya. Kalau pakai Kahoot di daring ini ya, karena kalau nggak 2 perangkat agak susah. Ya, jadi pakai Quizzes, Mentimeter, Wordwall nih Bapak Ibu saya share ya. Yang tadi saya mau share nih. Nah ini namanya Bapak Ibu, ini saya kopikan ya. Silakan aja nanti dimainin di walaupun acara selesai silakan dimainin. Ini namanya Wordwall. Ini kalau saya play. Nah ini tugas nih menarik juga ini. Nah ini kita berjalan kayak main game ya. Kita cari yang benar. Nah kalau kena musuhnya langsung mati ya. Nah, jadi Bapak Ibu silakan ini Wordwall bisa digunakan, nanti kita bisa ganti dia ya. Kalau kita bosan, kita jadi quiz juga dia langsung berubah ya, dia jadi quiz. Nah, kayak gini. Lalu kalau mau matching juga bisa jadi matching. Nah, ini menjodohkan, ya, bisa menjodohkan. Nah, macam-macam Bapak Ibu silakan saja di ekspor Wordwall, Quizzes, Mentimeter, Jamboard ya, silakan. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah menjelang akhir, saya cuma mau mengucapkan terima kasih semuanya, panitia, Bu Tin, Bu Inko. Sebentar, ini ada yang chatting sama saya sebentar. Oh oke, nggak masalah. Bu Dini, jadi Pak Adi, Bu Elis, Bapak Ibu semua para peserta yang sudah mengikuti acara saya sampai selesai ya, jangan lupa like, follow, subscribe Facebook, Instagram, YouTube juga ada. Bapak Ibu saya mohon maaf kalau ada hilaf-hilaf yang salah-salah dari saya, itu semua murni dari saya Bapak Ibu ya. Kalau dirasakan bermanfaat itu semua ilmu datang dari Allah Subhanahu wa taala, saya hanya menyampaikan. Kalau dirasakan bermanfaat tolong kirim doa buat kita semua supaya dilindungi dari virus membahayakan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Bapak, pemaparan materi yang sangat menarik untuk kesempatan kali ini, alhamdulillah ya. Dan saya ingin beri tepuk tangan, aplaus buat para peserta yang sangat antusias pada kesempatan ini ya. Kita beri tepuk tangan buat para peserta, alhamdulillah, apalagi pada saat sudah sangat luar biasa. Dapat pulsa itu antusiasnya luar biasa ya, alhamdulillah.
Baik, untuk kesempatan ini saya akan coba simpulkan apa yang disampaikan oleh Bapak berkaitan dengan bagaimana trik-trik pembelajaran daring. Yang pertama tentu saja yang harus kita siapkan adalah peralatan, ya, peralatan yang cukup mumpuni untuk pembelajaran daring, mulai dari bagaimana persiapan tentang cahaya, terus tadi ada green itu ya, terus juga audionya dan sebagainya. Terus selanjutnya adalah kreativitas, ya, kreativitas dalam hal tampilan menarik, bahasa yang komunikatif dan intonasi, dan juga media-media interaktif yang bisa kita gunakan, ya. Terus yang terakhir adalah realita dan fun. Nah, mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari hal yang saya sampaikan. Selama kurang lebih 1,5 jam saya memandu kegiatan diskusi ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih jazakallahu khairan katsiran kepada Bapak Irfana Steviano. Mudah-mudahan kita di lain kesempatan bisa bertemu kembali Bapak, ya. Mudah-mudahan meskipun dalam keadaan virtual seperti ini. Ya, baik, untuk yang terakhir mungkin ada yang mau disampaikan oleh Bapak yang terakhir sebagai closing. Insya Allah cukup Ibu, yang penting Bapak Ibu tetap sehat, semangat. Iya, alhamdulillah ya. Mungkin ada pantun ya. Pantunnya itu berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Nggak nyambung ya Pak. Nggak bisa pantun lagi, aduh. Mohon maaf ya, kembali lagi ke Pak Adi saja untuk menyampaikan mentimeter yang terakhir mungkin ya Bapak ya. Ya, terima kasih kepada semuanya. Alhamdulillah saya berikan kembali ke Pak Adi. Silakan Pak Adi. Siap, terima kasih untuk Bu Elis yang sudah memandu acaranya, sangat hebat dan menarik, sangat memotivasi untuk tema kali ini. Tadi saya kelupaan, sebentar saya share screen dulu. Ya, ini tadi kelupaan hasil dari yang pertama. Ekspektasinya ada yang menjawab siswanya masih belum siap, dikarenakan di daerah saya mungkin kurang jaringan, supaya bisa membuat PJJ berperan aktif dalam PJJ juga ada jawaban aktif dalam PJJ tersebut dan menarik siswa bisa yang menyenangkan. Oke, untuk mentimeter selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana perasaan Ibu Bapak setelah mengikuti webinar ini? Ibu Bapak sekalian bisa masuk ke Mentimeter, memasukkan kode dan mengisi jawabannya. Saya kasih waktu 5 menit ya. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Irfana juga sangat bermanfaat. Mungkin saya baru mendapat pencerahan ya setelah harus ada interaksi dengan siswa, harus yang menyenangkan. Apalagi kata Bu Elis, kalau setiap minggu harus kasih pulsa itu gimana gitu. Ya, sedikit saja Pak Adi mungkin terlewat. Jadi Bapak Ibu bisa bikin itu stiker ya. Kalau di WhatsApp kan ada stiker bisa tuh ya. Jadi kalau siswanya daripada misalnya memberikan pulsa, tapi kita kasih dia kayak badge itu, digital badge, anak hebat gitu misalnya, terus anak cerdas, anak gitu. Nah itu kasih aja ke dia, itu luar biasa itu dampaknya. Siap, terima kasih banyak Pak. Nah, ini sudah ada jawabannya muncul, menambah wawasan, memberikan motivasi juga Pak. Alhamdulillah. Ya, tercerahkan. Alhamdulillah.
menambah ilmu baru, pencerahan baru, alhamdulillah ya. Yang paling pertama itu memberikan motivasi, Pak. Lebih termotivasi penjabaran, nah, lebih banyak lagi. Dan juga Pak Irfan, baru kali ini Seroja di edisi ke-59 ya. Kami para peserta juga panelis bersemangat mengikuti webinar ini, jadi deg-degan juga ikut. Tadinya para host juga ingin ikutan kuis tadinya, tapi kata Bapak nggak bisa, jadi peserta saja gitu. Mantap, oleh karena itu, karena baru pertama kali ini saya mau kesulap lagi. Pak Adi, Bu Dini, coba lihat ya, saya akan 1, 2, 3 menghilang. Saya balik lagi. Ya, ya, ya. Bu Dini, makasih. Wah, banyak lagi, keren gitu Pak. Alhamdulillah. 122 ya partisipannya, alhamdulillah ini. Ya Pak. Mungkin saya cukupkan saja sekian untuk Mentimeter. Pak Irfana, di YouTube tadi ada 140 lebih partisipan juga ya. Jadi totalnya mungkin sekitar 270 ya untuk Seroja edisi 59 luar biasa. Keren. Mungkin kita sapa-sapa juga teman-teman yang ada di YouTube, streaming YouTube ya. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan kita nanti bertemu lagi di acara Seroja episode 60 ya. Pak Irfan, terima kasih banyak, luar biasa, benar-benar inspiring dan memotivasi sekali ini, very good motivator ya. Terima kasih Bu Dini, buat semua peserta yang hadir di webinar maupun di YouTube. Sarangeom. Oke, mungkin Seroja kali ini sangat berkesan sekali ya Pak. Sangat tercerahkan juga, alhamdulillah. Saya mungkin untuk seluruh peserta juga mendapat pencerahan, mendapat motivasi baru untuk masih tetap walaupun dalam keadaan masih PJJ, dapat tercerahkan, mungkin bisa mendidik yang lebih baik gitu untuk anak-anak biar menyenangkan. Biar kata Pak Henry, biar tidak ada yang malas panjang gitu ya. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk yang terakhir kalinya, Pak Irfan? Oke. Kalau tidak ada ya saya mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada Pak Irfan sebagai presenter juga, kepada Bu Elis Nurhayati sebagai moderator yang telah memandu acara kali ini. Saya sebagai host juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para panitia di Seroja. Untuk kali pertama saya menjadi host, mungkin terlalu banyak kekurangan dari saya, mohon maafkan. Untuk penutup, mungkin saya ingin seperti Pak Irfan, ada satu pantun. Anak titik main ke sawah, lalu hinggap di atas batu. Wabil topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit, Bapak Ibu semuanya, izin pamit. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Pak Irfan, terima kasih Pak Irfan. Siap. Keren Pak Irfan. Mantap, Semangat. Bapak Ibu. Amin, amin. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Adi mohon untuk recordingnya di stop saja. Siap, Bu. Ya, Baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan dan stay tune di Seroja episode 59. Tidak lupa kami akan menyebutkan juga para sponsor atau yang sudah mendukung dan mensupport acara ini berlangsung, yaitu UPTD Kopi, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, kemudian juga Direktorat SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah memfasilitasi video conferencing apps Cisco Webex ya dengan kapasitas 1.000 orang, luar biasa. Lalu rekan-rekan panitia yang sudah hadir, dan ada Pak Adi serta Bu Elis ini dari KCD berapa ya? KCD 11, Bu. Oh, KCD 11, baik. Luar biasa, terima kasih banyak serta para audiens yang hari ini hadir sangat semangat sekali melalui streaming YouTube dan Webex ya. 270 orang partisipan kurang lebih, luar biasa di kesempatan siang hari ini. Pak Irfan juga Pak Irfana Steviano, luar biasa keren banget beliau ya. Baik Bapak dan Ibu, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di Seroja episode 60 dengan pemateri yang lebih luar biasa. Oke, mungkin Pak Adi untuk presensi kita akan tutup sampai pukul 18.00. Silakan Bapak dan Ibu untuk mengisi presensinya lebih santai gitu ya. Dan untuk materi juga kami share ada di materi Seroja, materi yang tadi disampaikan oleh Pak Irfan, serta kumpulan atau kompilasi materi-materi Seroja lainnya dari episode 1 sampai episode 59. Bagi yang tertinggal mungkin ya, ingin mengetahui apa saja yang sudah disampaikan atau tampil di Seroja, silakan diakses materinya atau mengakses YouTube channel Visi Tikomdik Distrik Jabar. Terima kasih. Selamat sore Bapak dan Ibu. Selamat sore Bu Dini, hatur nuhun. Hatur nuhun Bu Dini. Bu Dini, Pak Adi, Bu Elis. Hatur nuhun sadaya. Hatur nuhun semuanya Bapak dan Ibu. Pak Sae. Ya. Sadayana ya. Keren. Hatur nuhun. Kantun KCD 12 ya, 2 minggu lagi. Siap. Bu Dini, saya live dulu ya. Pak Adi, terima kasih Pak Adi. Siap, sami-sami, Bu. Saya live duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih Pak Adi, Bu Elis. Saya dari KCD 5. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak antosan 5 menit deh Paknya. Siap. Abdi Bapak nggak ulang apa punten. Bu Dini punten ya. Saya mau ngajar dulu.